aku dalam draft yang sangat pas sih. Apalagi dengan Pakuito yang masih fleksibel, sebenarnya nanti bisa diganti-ganti lagi. Cuman ngeban ke arah Eudora, itu kayak berarti mereka masih asumsi Rafaelanya bisa di arah roamer ya. Just in case aja, dan ini bisa jadi sinyal hero-hero yang bisa mendekat sih. Ya mungkin bakal dibawakan oleh Dewa United di arah jungler mereka juga, karena itu akan sangat terganggu dengan hadirnya Eudora. Nah sekarang buat Shadow Esports, apalagi yang akan mereka tutup, karena mereka nampaknya akan fokus ke arah junglernya dulu. Di sini masih ada Nolan, ada Harley juga yang jelas masih terbuka buat mereka. Tapi kalau untuk Dewa United, mereka justru lebih fokus ke arah god lane-nya, yaitu Brody dulu. Karena udah nggak ada Melissa juga sih ya sebenarnya, jadi Brody salah satu yang benar-benar berkuasa di arah laning, tapi sisanya kita masih punya Cloud loh di sini Kak Radit. Iya, soalnya rata-rata Brody kalau sampai diambil lawan match-up-nya apapun masih oke aja sih. Bahkan mau lawan match-up-nya ke arah fighter pun menurut aku masih possible buat dibawakan. Tapi ada Nolan dan juga Yusansin ya, antisipasi dari Shadow Esports ke arah Flus. Dan apa nih kira-kira yang dipersiapkan oleh Coach Yutz, mengingat beberapa nama dari jungle yang bisa dibawakan sebagai damage dealer utama ini sudah mulai menghilang. Harus ada opsi baru kah? Apakah Harley bisa muncul di sini atau mau coba cari yang lain dulu atau mau buka ke area goldnya dulu? Karena seperti yang Nevin bilang, Cloud masih available dan menurut aku masih oke banget untuk bisa muncul di game kali ini sih Nevin. Iya, soalnya kalau bawa Harley juga nih harus siap-siap kena efek heal up dari Rafaela ya. Refill lagi tuh pas ada Deadly Magic. Tapi Suyo ini yang bisa dibilang lebih pasti sih dibandingkan dengan ke arah Harley. Karena kalau untuk Suyo sendiri di match up-kan dengan Pakuito sama-sama powerful di arah 3 level awal, dan dia kan ada banyak efek imun juga ya. Mirip-mirip ke arah Hirara lah ya. Tapi tergantung juga dengan eksekusinya nanti seperti apa, dan Shadow Esports pun masih punya 2 hero lagi nih yang bisa mengcounter 4 pilihan awal dari Dewa United. Bisa diisi dari arah gold lane kalau Pakuitonya di arah jungle, kemungkinan besar di arah jungle ya. Atau memang mau coba untuk mengisi ke arah roamer nih, dengan asumsi memang Rafael aja bakal mengisi di area mid. Karena kalau untuk roamer yang cukup aktif masih banyak, tapi ternyata beneran loh Rafael aja di arah roamer dan kayaknya akan mengisi arah mid Kak Radit. Ya, sebenarnya aku tadi menantikan sih kalau Pakuitonya itu digeser ke arah gold ya. Karena ini Fanny masih available dan gak ada yang bisa nangkep Fanny loh. Iya juga. Kecuali last picknya Moskov lah ya. Seenggaknya kalau Moskov yang muncul tuh seenggaknya ada satu efek sisi lah yang bisa dibawakan sama Dewa United. Tapi sekarang memang dengan adanya Lilia dan juga Clint, kita bicara untuk high ground udah pasti bakal powerful. Mereka punya Lilia, main late game mereka punya Rafaela yang bisa revive. Mereka juga punya hero range yang cukup jauh, ada Clint di sana. Apalagi Clint juga match up di awalnya menang banget lawan Cloud. Jadi kayak opsinya sebenarnya Shadow Esports tuh jauh lebih banyak sih. Dari early game mereka punya beberapa power hero-nya. Dari late game juga mereka punya beberapa power hero-nya. Jadi ini yang bakal jadi cukup PR buat Dewa United HK. Tapi kalau dari Dewa United HK, aku bisa bilang ya Marcel yang terlepas harusnya bakal jadi poin pembeda banget sih untuk Dewa United HK. Karena kita tahu sendiri Marcel tuh sejauh ini itu 98% lah ban pick rate-nya. Itu bukan karena alasan, tapi karena memang hero ini sebagus itu untuk dibawakan, terutama untuk di composite team fight dari Dewa United HK. So, apakah akan berakhir 2-0 atau 1-1 nih Nevin? Ini feeling-feelingku lebih besar ke arah 2-0 sih sebenarnya, karena emang gak tanggung-tanggung sih Dewa United HK ngambil semua hero-hero yang lagi meta banget sekarang. Tapi let's see untuk hasilnya seperti apa. Adakah perlawanan yang mampu ditunjukkan juga oleh Shadow Esports? Karena kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn dari game yang kedua Kak Radit. Yes, dan masih bersama Radit Overkill dan juga Nevin teman-teman, untuk menemani kalian semua di match kedua kali ini ya. Dan kita ngelihat gimana Restless yang tidak pernah istirahat Nevin. Dia selalu aktif ya anaknya ya, gak pernah istirahat ya, karena dia restless bener banget. Tapi memang kalau kita lihat dari early game potential, dengan membawa Suyo, setidaknya power early dari Pakuito tuh bisa diredam sih. Jadi dia gak bakal bisa semena-mena itu juga, meskipun sekarang sudah mempersiapkan ambush nih di dalam area river di Little Wonder yang pertama, yang sepertinya gak bakal di mirror oleh teman-teman dari Dewa United HK Nevin.
lumayan ngeri juga sebenarnya duo mid dari Dewa United HK ini bakal aktif banget loh ke foto ya kan, bisa ngumpulin stack juga buat Retsu-nya. Dan itu akan sangat mengganggu sih untuk hero-hero fighter terutama nanti ke arah Uranus-nya atau bahkan ke arah Pakitonya. Cuman ya yang harus mereka sadari juga adalah Lilia power. Emang clear-nya cepet banget sih. Itu nggak bisa ditandingin lagi ya dari berbagai aspek. Lilia memang jadi salah satu hero favorite lah untuk ngomongin rotasi. Tapi ngelihat dengan apa yang dibawakan juga secara emblem-emblemnya ya ini Chuzin yang jelas pengen lebih cari ke arah sustainability-nya. Sementara Ornat dia pengen lebih bisa nge-spam dari setiap skills-nya, lebih cepet juga untuk ngeganggu nih secara area of effect. Dan dua debut pick ada Lilia dan juga Rafaela Karadit. Yap, dan ini bakal jadi debut pick yang manis kah? Karena memang Rafaela ini cukup populer kan untuk di meta yang sekarang. Terutama kita lihat juga dengan membawa Uranus ya, hero yang gak mudah untuk bisa di burst down. Ketika dia berhasil di burst down, di revive kembali itu yang bakal jadi PR nanti untuk Dewa United HK. Tapi turtle yang pertama akan ada kontes sepertinya dari 4 player masing-masing tim yang mempersiapkan dirinya. Restless membuka Blazing Duet untuk bisa memukul mundur, tapi Gwinsky cukup low, masih bisa mundur. Datang backupan yang dibutuhkan. Davil terlalu dalam sepertinya damage yang diberikan oleh seorang Ciel, tapi lihat first blood diterima. Ada pertukaran memang dengan sang jungler, di revive kembali dan Flows cukup sekarat untuk bisa melarikan diri dari jangkauan Uranus. Masalahnya nggak hanya itu, double kill sekarang dipegang oleh Ornot dan menjadi kondisi yang diuntungkan sekali karena Shadow Esports, Devin. Wah, padahal tadi kalau misalnya nggak ada yang tumbang lagi, aku bisa bilang untung besar banget sih buat Dewa United HK. Karena mereka langsung dapetin target sang jungler loh, Ciel. Dengan Pakwitonya yang kena stack dari Retsu. Dan itu manis banget karena langsung mau menuju ke arah perebutan turtle. Tapi sekarang kondisinya udah mulai netral lagi dan malahan Shadow Esports yang akan memegang turtle-nya. Karena kehilangan 2 player buat Dewa United itu jadi pukulan banget buat mereka. Dan 1.500 gold mungkin akan langsung dipegang sama Shadow Esports. Secara itemization juga secara individual mereka bisa langsung mengejar. Terutama buat Lilia. Karena dia secara individual aja itu 600 lebih unggul dibandingkan Chuzin-nya nggak Radit? Oh iya ya. Terlihat ya dengan double kill tadi sih. Itu semua langsung nge-swing banget ke arah Shadow Esports. Dan sekarang menjadi mimpi buruk untuk Dewa United HK gitu. Karena memang mereka mencoba untuk mengambil Suyo untuk memenangkan matchup early juga. Tapi ternyata justru malah hero late game dari Shadow Esports yang dapat keuntungan di awal. Seperti Lilia yang selesai dengan Glowing One di menit ketiga tadi. Di laning bawah juga sepertinya masih dimenangkan oleh Norea ya. Dari segi experience terlihat sedikit berbeda juga. Restless agak sedikit tertinggal. Dan itu akan membuat Shadow Esports bisa bermain jauh lebih agresif lagi. Terutama untuk di turtle kedua nanti, Nevin. Turtle kedua sih menarik banget ya harusnya. Kan udah ada golden hour juga. Nanti bisa ada momen-momen yang lebih ngeri lagi. Terus juga dari Neil akan ada efek sisi yang lebih pasti lah setidaknya. Ya selain itu dia kan juga by basicnya aja udah menyebalkan kan. Ada damage tambahan dan mobility speed tambahan juga buat teman-teman lainnya bersama dengan heal up yang akan memperkuat banget buat di team fight-nya. Makanya setup sebelum dari turtle-nya itu justru menurutku yang sekarang lebih penting nih dibandingkan dengan setup ketika turtle-nya udah muncul. Karena sekarang ini waktunya untuk menguras dulu setiap source skill, spell, atau mungkin kuantitas yang bisa dikurangin dari awal Karadit. Ya masalahnya memang gak semudah itu juga ya untuk dapetin keuntungan. Karena kedua tim udah belajar juga nih dari game sebelumnya bahwa ya mereka gak boleh meninggalkan postnya masing-masing dengan sendirian gitu. Mereka harus stick as a 2-man's group atau 3-man's group. Karena sekarang memang untuk turtle yang kedua akan segera muncul dan dipersiapkan setupnya dari Shadow Esports terlebih dahulu. Gwinsky coming in, Davil low, Norea udah mulai join dan memberikan damage yang begitu menyakitkan karena Davil instant burst down. Masih berhasil diamankan untuk turtle yang kedua tangan dari Ciel. Tapi Blazing Duet dan Restless gak berpengaruh banyak, justru malah point kill ketiga dikantongi oleh Shadow Esports dan menjadi tamparan untuk Dewa United HK, Nevin. Wah tapi karena dia kalau misalnya early-nya udah kayak gini sih susah banget ya buat ngebalikin apa yang dibawakan sama Shadow Esports. Karena sekarang mereka bisa kejar siapa aja dan Retsu bisa jadi korban loh Kak Radit. Wow, itu double jab yang langsung ya hampir bisa mencabut nyawa dari target keempatnya Shadow Esports. Karena dari kemenangan besar tadi ini udah mulai 100% keuntungan dipegang oleh Shadow Esports. Gak ada kerugian yang mereka terima karena sejauh ini juga
kondisi dari semua lane-nya sangat baik untuk Shadow Esports, apalagi mereka bisa menekan juga nih ke arah bagian bottom lane. Ya, Gwinsky aja sebagai seorang Esmeralda di dalam game ini dia udah tumbang 2 kali. Dan sekarang rotasi dari Shadow Esports akan langsung memberikan tekanan tambahan ke arah bottom lane. Menunggu timing untuk bisa langsung dapetin alter turretnya. Dan ada sebuah Sky Pierce yang diharapkan nih bisa mengubah nasib dari Vilusnya. Karena kalau misalnya memang stuck Sky Pierce yang menyala, aku rasa Suyo pun jadi salah satu hero yang bisa ngejawab hero-hero yang dibawakan sama Shadow Esports sendiri. Tapi baru aja pegang Sky Pierce, ini purple buff-nya langsung diganggu abis-abisan Kak Radit. Ya setengahnya masih diambil sama Gwinsky lah ya, nggak hilang ke tangan dari Shadow Esports yang membuat semakin dalam lagi ruginya. Masalahnya ini mereka udah rugi dengan cukup fatal di turtle kedua tadi loh. Hampir menyentuh ke angka 5.000 gold, bayangkan. Perbedaan items yang semakin jauh lagi, bahkan semua laningnya itu diungguli oleh teman-teman dari Shadow Esports. Ini menjadi kondisi yang nggak baik-baik aja untuk Dewa United karena ya early game yang tadi sempat dimention sama Nevin bahwa dimenangkan oleh Shadow Esports akan menandakan bahwa Dewa United bermain late game dan mereka nggak punya hero yang apa itu damage-nya? Instant burst karena flows. Wow, langsung menghilang di tempat Nevin. Ngeri juga sih kalau kombonya Pakuito sama Clean ya. Meskipun Clean ini ya marksman DPS, tapi jujur kalau udah kena critical dia sih sakitnya rasa burst jatuhnya. Dan 3 turtle perfect untuk Shadow Esports. Mereka sekarang udah mulai invasi dalam banget. Satu inner turret di bagian bottom lane akan segera runtuh. Dari Dewa United HK juga sekarang harus mulai benar-benar menjaga semaksimal mungkin supaya nggak ada holy defense yang dipecahkan di bawah menit ke-8. Dan itu butuh effort yang sangat banyak sekali ternyata demi bisa menyelamatkan holy defense doang karena di... Iya, bahkan sampai ngebuang golden hour lo bayangin. Tapi masih ke-trigger juga. Oh my god. Di bawah menit 8 oleh defense sudah nggak ada. Dan wow, ini apa yang bisa dilakukan oleh Dewa United kalau misalnya masih ditekan habis-habisan seperti ini Nevin? Ya, apa ya yang bisa dilakukan? Karena mereka akan sangat mengandalkan momentum dan harus memperpanjang aja gamenya sampai Restless punya damage. Itu mungkin bakal jadi harapan terakhir karena Vilus dia udah jadi buronan banget dari tadi, selalu dia yang menjadi target utama. Setidaknya Restless belum kesentuh sama sekali dan itu bisa menjadi harapan selanjutnya buat Dewa United HK karena wah, masalah ini dua-dua loh, holy defense-nya nggak ada. Dan ini kalau sampai 3 Lord 1 aja menurut aku itu udah bisa ngancurin lebih dari 1 base turret ya. Karena nggak ada holy defense dan super wave minion dengan kondisi hampir 8.000 gold kayak gini, perbedaannya nggak mudah untuk bisa di fast clear juga oleh Dewa United Tante Nevin. Ya ini kayak harapan 2-0 udah mulai pudar ya. Pelan-pelan tuh kayak burem-burem dikit. Soalnya sekarang 8.000 perbedaan gold sih susah. Kita udah ngeliat di game pertama Shadow Esports ketinggalan gold aja udah jungkir balik. Mereka salto pun masih nggak bisa gitu buat ngebagiin keadaan. Apalagi sekarang dengan Shadow Esports yang hero-nya memang hero-hero ke arah early game. Dan mereka punya Rafaela gitu, punya support yang jelas akan ngebuat meskipun tetap 5 player tapi kuantitas akan lebih unggul. Wah, masalahnya memang ada conceal plan dilakukan dan ditangkap Chiaolia dengan lantern flare. Tapi masalahnya sekarang lihat gimana damage yang masuk. Begitu menyakitkan, Chill down dan Dewa United HK nggak tinggal diam. Mereka mencoba untuk mencari titik aman agar tidak ada banyak pertukaran di sana. Tapi lagi-lagi Retsunya harus menjadi korban dan masalahnya efek respawn yang dihasilkan dari Neil ini akan jadi PR karena Chialnya berhasil hidup lagi. Gwinsky sekarang menjadi target selanjutnya, coba untuk dikejar dengan Angry Gloom yang begitu menyakitkan. Dan unstoppable di tangan dari Ornot membuat Dewa United malah rugi 2 player loh ini, Nevin. Tapi itu loh yang emang jadi masalah Rafaela adalah efek resurrectionnya nyebelin banget Kak Radit. Itu mereka susah banget loh buat dapetin Ciel. Momen sekali segame ini itu juga belum tentu bisa dapetin momen kayak tadi. Dan sekarang dibuang gitu aja dengan resurrection dan sekarang mereka akan langsung masuk ke arah base turret utama. 1 base turret sudah hilang Kak Radit. Ya ini bakal menjadi hal yang sulit ya. Lord belum datang, base turret sudah hancur. Holy defense hanya ada di bagian atas. Bottom lane memang dipegang sama Flows, tapi masalahnya ini akan menjadi Lord terakhir kah? Karena terlihat 8.500 gold semakin besar perbedaan gold yang ada. Dengan super wave ini yang sebelumnya masuk. Devil berhasil mengunci dengan 1 golden hour. 3 member terkena efeknya. Blessing 2 dikeluarkan tapi Gwinsky yang malah menjadi korban.
Resos dipaksa untuk mundur, tapi justru malah double kill di tangan dari Norea. Dan sekarang Dewa itu dan Heka. Mereka kehilangan momentum. Base sudah mulai terekspos, tapi untungnya Wave Minion berhasil diantisipasi. Dan masih ada lanjutan, karena ini masih Super Wave Minion menurut aku bakal coba dipaksakan oleh teman-teman Shadow Esports. Mereka nggak tinggal diam. Dabil begitu menyakitkan, damage dan double shot yang ditembakkan dari tangan Norea. Dan sekarang base mulai terekspos. Mega kill ini penutupan, karena sekarang waktu yang tepat Shadow Esports menyamakan keadaan. Game kedua